Bagaimana Pak Jokowi selama ini menjadi panutan kita untuk hidup dengan sederhana? Kurang sederhana apalagi Pak Jokowi? Bahkan kurang teladan apalagi Pak Jokowi jika berbicara kita tentang kesederhanaan. Ini pekerjaan berat karena di kepolisian Bapak Presiden sudah berbicara, di aparat penegak hukum Presiden juga menyampaikan hal yang serupa, di birokrasi juga. Jangan petantang petenteng, kita ini pelayan masyarakat, begitu kata Presiden. Presiden menurut kami adalah orang yang paling valid untuk berbicara hal tersebut. Kenapa? Karena kita lihat saja bagaimana sendiri keluarganya, sederhana sekali semuanya. Kesederhanaan itu tampak sangat jelas sekali. Kehidupan yang sederhana, makanannya pun sederhana, belum lagi tidak ada yang berlebihan. Untuk sekelas Presiden apa sulitnya lah? Kita berpikir hidup bermewah-mewahan, tidak ada sulitnya sama sekali untuk selevel Presiden. Tapi Bapak Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Teman saya cerita, ia pernah bertemu dengan Ibu Negara ketika itu di perjalanan yang memang tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan. Ibu Negara menggunakan pesawat komersial. Apa susahnya bagi Ibu Negara menggunakan pesawat jet pribadi? Tidak ada sulitnya sama sekali. Pakaiannya pun tetap sederhana. Tidak ada barang-barang branded yang digunakan. Bahkan dalam derajat tertentu, Presiden sering banget pakai barang-barang dengan merek-merek lokal brand. Ada lagi nih satu cerita terbaru. Teman-teman bisa lihat di Instagram Pak Presiden Jokowi. Kala itu ketika Presiden dan Ibu Negara bersama menteri-menteri melakukan kunjungan ke IKN, tahu nggak menu makanannya apa? Nasi goreng dan mie godok gitu. Dan pakaiannya gimana? Branded? Nggak juga. Bahkan Pak Presiden cuma pakai baju kaos, oblong, lengan panjang, celana, dan sendal jepit. Ibu Riana juga pakai jilbab yang sangat sederhana waktu itu. Sweater pink, celana training, warna pink, dan sendal jepit juga gitu. Tempat makanannya pun jauh lah dari kata-kata mewah. Cuma selayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak seperti orang tua kita bahkan, yang ngobrol malam hari di tengah dinginnya ketika berada di hutan. Ini adalah pemandangan yang menurut kami sehari-hari juga kita lihat di rumah kita. Jadi kurang sederhana dan teladan apalagi Presiden. Jadi wajar saja Presiden menyampaikan hal tersebut. Wajar beliau kesal untuk melihat pejabat yang berperilaku bermewah-mewahan karena beliau sudah menunjukkan soal keteladanan. Orang banyak bilang ikan itu bisa busuk dari kepalanya. Nah ini kepalanya sudah menjadi teladan, sudah bagus sekali. Jadi apalagi yang kurang? Akhirnya makanya keluarlah kekesalan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau saya itu pasti ngomong gini, lo gak lihat gua? Kurang apa gua? Lo gak lihat saya gitu. Masih baik kok Pak Presiden ngomongnya begitu. Kalau orang-orang emosi tinggi kayak saya mungkin sudah tidak terkontrol apa yang disampaikan. Udah keluar tuh urat leher. Sekali lagi, kalau soal teladan, Pak Presiden Jokowi sudah selesai dengan hal tersebut. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya lagi soal kesederhanaan yang dimiliki oleh Bapak Presiden Jokowi. Himbauan di berbagai macam rapat sebagainya udah sering banget dilakukan dan sudah sering banget disampaikan semuanya. Sistemnya juga sudah dibuat. Udah ada sistem pelaporan juga bahkan. Yang sudah dilaporkan wajar atau enggak, yang perlu kita galakkan adalah penguatan sistem yang sudah dibangun. Kita akan cek kewajarannya dan ada lembaga independen di Republik ini yang memang bertugas untuk mengecek kelayakan harta yang dimiliki oleh pejabat negara. Ada KPK, ada PPATK, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita harapkan dari lembaga-lembaga ini. Punya ukuran yang valid, punya enforcement, terutama KPK yang spirit revisi UU-nya adalah hal-hal seperti ini gitu. Nah, kita ingin lembaga-lembaga pengawasan ini bisa bekerja dengan optimal. Termasuk Bu Sri Mulyani juga meminta partisipasi masyarakat pula. Tapi kan ukuran masyarakat itu subjektif. Pemerintah pasti subjektif sekali untuk mengukur dirinya sendiri. Mari kita serahkanlah kepercayaan ini kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang. Begitu etikanya kita bernegara. Untuk itu juga gunanya kita membayar pajak. Makanya kita membutuhkan lembaga-lembaga pengawasan yang bisa memberikan ukuran kewajaran-kewajaran harta yang dimiliki oleh pejabat. Nah, disinilah orkestrasi pembangunan integritas dan pemberantasan tindakan korupsi itu bisa tercapai, sama-sama bisa kita capai. Layer pertama tadi adalah Presiden telah memberi teladan. Layer kedua adalah sistem yang sudah dibangun. Dan tentunya masyarakat juga bisa mengawasi hal ini. Pemerintahan Pak Presiden Jokowi transparan kok.
teman-teman pasti bisa mengawasi dan pemerintahan ini partisipatif juga. Terima kasih.